Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Malik. Sejak kecil, ia dididik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi pria yang jujur, bertanggung jawab, dan taat beribadah. Setelah kedua orang tuanya wafat, Malik meneruskan usaha dagang mereka di pasar desa. Ia bekerja keras setiap hari, bangun sebelum fajar, lalu membuka lapaknya hingga matahari terbenam. Di antara kesibukannya, Malik tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, sebab ia tahu bahwa salat adalah kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Namun, di balik keteguhan Malik dalam menjaga salat, ada sesuatu yang luput dari perhatiannya. Dalam kesibukannya sebagai pedagang, ia sering melaksanakan salat dengan terburu-buru. Ketika azan berkumandang, ia bergegas mengambil wudhu, tetapi pikirannya masih terikat pada dagangannya. Apakah barangnya aman? Apakah pelanggan akan pergi jika ia salat terlalu lama? Saat berdiri dalam salat, bibirnya mengucapkan ayat-ayat suci, tetapi hatinya sibuk menghitung keuntungan dan kerugian. Ia beranggapan bahwa yang terpenting adalah menunaikan salat, meskipun tanpa sepenuhnya khusyuk. Suatu hari, seorang lelaki tua melewati lapak dagangnya saat waktu salat tiba. Lelaki itu berhenti dan menatap Malik yang sedang berkemas untuk menunaikan salat. "Wahai anak muda, engkau selalu menjaga salatmu. Tapi apakah engkau sudah benar-benar menghadirkan hatimu di hadapan Allah?" Tanyanya lembut. Malik tertegun, tetapi ia tersenyum dan menjawab, "Tentu, Pak Tua. Saya selalu salat tepat waktu." Lelaki itu mengangguk, lalu berkata sebelum pergi, "Salat bukan hanya tentang waktu, tapi tentang hati yang berserah kepadanya." Malik hanya mengangguk, meski kata-kata itu terngiang dalam benaknya. Malam itu, Malik merasa gelisah. Ia merenungkan ucapan lelaki tua tersebut. Apakah benar selama ini ia hanya menjalankan salat sebatas kewajiban tanpa menghadirkan hati? Ia mengingat bagaimana setiap kali ia salat, pikirannya selalu melayang, terkadang ke uang, terkadang ke barang dagangan, atau bahkan ke rencana bisnisnya. Apakah Allah menerima salatnya yang seperti itu? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, tetapi ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa selama ia tidak meninggalkan salat, semuanya akan baik-baik saja. Setelah seharian bekerja keras, Malik akhirnya tertidur. Namun, tidurnya malam itu tidak seperti biasanya. Ia merasa tubuhnya melayang di tempat asing, tempat yang begitu luas dan penuh dengan orang-orang yang wajahnya dipenuhi kecemasan. Langit di atasnya kelam, dan udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Malik mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa lemah. Ia melihat ke sekeliling, dan kesadaran mulai menyusup ke dalam pikirannya. Ia tidak lagi berada di dunianya. Ia berada di tempat yang asing, penuh misteri, dan di tempat itulah segalanya akan terungkap. Jantung Malik berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia ingin bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, tetapi suara mereka dipenuhi isak tangis dan ketakutan. Saat itulah terdengar suara yang begitu kuat, menggema ke seluruh penjuru langit. Hari ini adalah hari perhitungan. Malik merasa tubuhnya gemetar. Ia belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ia akan segera menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malik berdiri di tengah lautan manusia yang tak berujung. Wajah-wajah di sekelilingnya dipenuhi kepanikan, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Jeritan dan tangisan menggema di udara, membentuk harmoni kepedihan yang menusuk hati. Udara di tempat itu begitu berat, seolah memenuhi dada dengan beban yang tak terlihat. Langit di atasnya kelam, tanpa cahaya matahari, bulan, atau bintang. Hanya kehampaan yang menyelimuti.
Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya terasa begitu lemah. Ia tidak tahu di mana ia berada, tetapi hatinya berbisik bahwa ini bukan dunia yang ia kenal. Malik ingin bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka sibuk meratap, menangis, dan berbisik satu sama lain dengan wajah penuh ketakutan. Ada yang bersujud sambil menangis, ada yang berdiri dengan wajah pucat, dan ada pula yang menggigil ketakutan, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba, langit yang gelap itu bergetar. Sebuah suara yang begitu agung, dalam, dan menggema memenuhi setiap sudut tempat itu. Hari ini adalah hari perhitungan. Suara itu tidak terdengar dari satu arah, tetapi seolah datang dari segala penjuru, menusuk hati setiap manusia yang berdiri di sana. Malik merasakan tubuhnya semakin lemas. Dadanya terasa sesak. Orang-orang di sekelilingnya mulai berseru ketakutan. Ya Allah, ampunilah kami. Jangan hukum kami, ya Rab. Kasihanilah kami, wahai yang Maha Penyayang. Tapi suara agung itu kembali menggema, lebih dahsyat dari sebelumnya. Setiap amalan manusia akan diperhitungkan hari ini. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terlewat. Jantung Malik berdegup kencang. Ia mencoba mengingat kehidupannya di dunia. Apa yang telah ia lakukan? Apakah ia telah menjalani hidupnya dengan baik? Apakah ia telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba dengan sungguh-sungguh? Lalu suara itu berkata lagi, kali ini membuat tubuh Malik semakin bergetar. Amalan yang pertama kali dihisap dari seorang hamba adalah salatnya. Mata Malik membelalak. Salat. Pikirannya langsung terbang menuju saat-saat ia berdiri di hadapan Allah di dunia, mengangkat tangan dan bertakbir, lalu membaca ayat-ayat suci. Ia ingat bagaimana ia selalu menjaga salatnya, tetapi apakah ia benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati? Apakah ia khusyuk, ataukah salatnya hanya menjadi rutinitas tanpa makna? Tiba-tiba, dari kejauhan, Malik melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Barisan manusia mulai maju satu persatu menuju sebuah tempat yang dipenuhi cahaya terang. Setiap orang yang maju diperiksa catatan amalnya. Ada yang wajahnya bersinar penuh kebahagiaan, lalu mereka berlalu dengan langkah ringan. Namun, ada pula yang wajahnya dipenuhi kepanikan, tubuh mereka gemetar, dan tangisan mereka pecah saat catatan mereka diperiksa. Malik menyadari bahwa ia akan segera berada di antara mereka. Ia akan dipanggil, dan salatnya akan diperiksa. Ia menelan ludah, rasa takut merayapi tubuhnya. Jika salatnya diterima, maka amal-amal lainnya akan lebih ringan. Tapi jika salatnya ditolak, apa yang akan terjadi padanya? Tiba-tiba, namanya dipanggil. Malik bin Ibrahim. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Orang-orang di sekelilingnya menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang penuh iba, ada yang pasrah, ada yang bahkan tidak berani menatapnya. Dengan langkah gemetar, ia maju ke depan. Di hadapannya, berdiri malaikat yang membawa kitab amalnya. Kitab itu tebal, dengan lembaran yang bercahaya dan ada pula yang buram. Malik tahu bahwa dalam kitab itu tertulis setiap amal yang pernah ia lakukan di dunia, tidak ada satu pun yang luput. Malaikat itu membuka halaman pertama. Malik menahan napas. Yang pertama kali akan diperiksa adalah salatnya. Apakah selama ini salatnya diterima? Ataukah ia termasuk orang yang lalai? Tiba-tiba, tubuhnya terasa semakin berat. Dadanya sesak. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak bisa keluar. Inilah saat yang ia takuti selama ini. Inilah saat kebenaran yang tidak bisa dihindari. Suara malaikat kembali menggema, salat adalah tiang agama. Jika salat seorang hamba baik, maka amal lainnya akan baik. Namun, jika salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan dipertanyakan.
Malik menutup matanya. Ia ingin kembali ke dunia. Ia ingin memperbaiki salatnya. Ia ingin melakukan semuanya dengan benar. Tapi waktu itu telah habis. Sekarang, yang tersisa hanyalah perhitungan. Mata Malik terpaku pada kitab amal yang perlahan terbuka di hadapan malaikat. Lembar demi lembar berputar dengan sendirinya, menampilkan catatan salat yang ia lakukan sepanjang hidupnya. Cahaya terang terpancar dari beberapa halaman, namun sebagian besar terlihat buram, bahkan ada yang nyaris gelap. Dadanya semakin sesak, kakinya seakan kehilangan kekuatan untuk berdiri. Malaikat mulai membaca catatan itu. Malik bin Ibrahim, sepanjang hidupmu, engkau tidak pernah meninggalkan salat wajib. Engkau selalu menunaikannya tepat waktu. Namun, malaikat terdiam sejenak, lalu menatapnya. Tatapan itu begitu tajam, seolah menembus ke dalam jiwanya. Apakah engkau yakin bahwa salatmu benar-benar diterima? Malik tak sanggup menjawab, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berkata bahwa ia selalu salat, tetapi pertanyaan itu menusuk hati nuraninya. Ia tahu jawabannya. Salatnya memang selalu dilakukan tepat waktu, tapi bagaimana dengan kualitasnya? Seberapa sering ia benar-benar menghadirkan hatinya di hadapan Allah? Kitab amalnya terus terbuka. Tampaklah rekaman kehidupannya di dunia. Malik melihat dirinya sendiri di masa lalu, berdiri di tengah pasar, tergesa-gesa mengambil wudhu, lalu melaksanakan salat dengan terburu-buru. Dalam salat itu, pikirannya melayang ke dagangannya, ke pelanggan yang menunggu, ke keuntungan yang ia hitung-hitung. Bacaan salatnya cepat, rukuk dan sujudnya sekadar gerakan tanpa makna. Hatinya bergetar saat melihat semua itu. Ia menyaksikan dirinya sendiri, seperti orang asing yang salat tanpa kesungguhan. Ia melihat bagaimana bibirnya melafalkan ayat-ayat suci, tetapi pikirannya tak pernah benar-benar tertuju kepada Allah. Lalu, muncul rekaman lain. Kali ini, ia melihat dirinya sedang salat di rumah. Ia melaksanakan salat Isya setelah seharian berdagang. Tubuhnya lelah, matanya mengantuk, dan gerakan salatnya begitu malas. Ia bahkan pernah terburu-buru menyelesaikan salat hanya demi bisa segera tidur. Malaikat kembali berbicara. Salat adalah pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Namun, di mana hatimu saat itu, Malik? Lembar berikutnya terbuka, memperlihatkan saat-saat di mana ia benar-benar salat dengan khusyuk. Cahaya keemasan terpancar dari catatan itu, begitu indah dan menenangkan. Malik melihat dirinya di masa lalu, tengah sujud dalam tangis, benar-benar menghayati setiap doa yang ia panjatkan. Ia ingat momen-momen itu, saat hatinya dipenuhi rasa takut dan harapan kepada Allah. Namun, lembar bercahaya itu hanya sedikit. Lebih banyak halaman yang buram dan gelap. Malik semakin menyadari betapa seringnya ia lalai dalam sholat. Malik berdiri kaku di hadapan malaikat, tubuhnya gemetar saat kitab amalnya terus terbuka, memperlihatkan catatan demi catatan salatnya. Hatinya semakin hancur ketika melihat betapa banyaknya salat yang ia lakukan dengan lalai. Wajahnya pucat pasi, kakinya lemas, seolah hendak runtuh di tempat. Malaikat kembali berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. Engkau tidak pernah meninggalkan salat, tetapi apakah engkau benar-benar hadir dalam ibadahmu? Apakah engkau sadar bahwa setiap takbir yang kau ucapkan adalah panggilan langsung kepada Tuhanmu? Mengapa hatimu lebih sibuk dengan dunia daripada menghadapnya? Malik ingin menjawab, tetapi bibirnya terasa terkunci. Ia tahu bahwa semua itu benar. Dalam pikirannya, ia mulai mengingat semua alasan yang dulu ia buat untuk membenarkan salatnya yang terburu-buru. Aku sibuk berdagang, pelanggan sedang menunggu, aku terlalu lelah, yang penting aku salat. Semua alasan itu kini terdengar kosong dan tak berarti.
Lalu kitab amalnya kembali terbuka, menampilkan momen-momen di mana ia salat dengan benar-benar khusyuk. Cahaya keemasan memancar dari halaman-halaman itu, begitu indah dan menenangkan. Ia melihat dirinya di masa lalu, sujud dalam tangis, melantunkan doa dengan hati yang penuh ketulusan. Itu adalah saat-saat ketika ia benar-benar merasa kecil di hadapan Allah, saat hatinya benar-benar terhubung dengannya. Namun, cahaya itu hanya ada di beberapa halaman. Sisanya buram, bahkan ada yang gelap pekat. Suara jeritan terdengar dari kejauhan. Malik menoleh dan melihat seseorang sedang dihisap. Wajah orang itu dipenuhi ketakutan, tubuhnya gemetar, dan tangisannya pecah ketika kitab amalnya menunjukkan bahwa salatnya penuh dengan kelalaian. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan memperbaiki salatku. Aku akan salat dengan khusyuk. Orang itu meratap, memohon kesempatan kedua, tetapi tidak ada jawaban. Malaikat hanya menutup kitabnya dan membawanya pergi. Tiba-tiba, sebuah suara agung kembali menggema di langit. Jika salat seseorang baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tetapi jika salatnya rusak, maka amal lainnya pun dipertanyakan. Mata Malik membelalak. Itu berarti, jika salatnya penuh kelalaian, bagaimana dengan amal-amal lainnya? Apakah sedekahnya diterima? Apakah kebaikan-kebaikannya di dunia dihitung? Jika salatnya tidak sempurna, apakah semuanya sia-sia? Ia ingin menangis, ia ingin berteriak, tetapi yang keluar hanyalah bisikan lirih penuh penyesalan. Ya Allah, aku telah menyia-nyiakan salatku, aku telah lalai, aku telah salah. Malaikat menutup kitabnya sejenak dan menatapnya dalam-dalam. Mengapa engkau baru menyadari semua ini sekarang, Malik? Bukankah engkau telah diperingatkan sejak di dunia? Bukankah engkau telah mendengar bahwa salat adalah amalan pertama yang dihisap? Ia mulai menangis. Air matanya mengalir deras. Ia merasa ingin bersujud, ingin memohon kepada Allah agar diberi kesempatan kedua. Ia ingin kembali ke dunia, walau hanya sehari saja, hanya untuk salat dengan penuh kekhusyukan. Namun, semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah terhapus. Langit di atasnya kembali bergetar. Kitab amalnya akan segera ditutup. Keputusan akan segera dijatuhkan. Dan Malik hanya bisa berdiri di sana, tenggelam dalam kesedihan yang tak terhingga. Langit di atas padang mahsyar semakin kelam. Udara yang berat seakan menekan dada Malik, membuatnya sulit bernapas. Kitab amalnya masih terbuka, tetapi lembaran terakhirnya telah mendekat. Setiap halaman yang telah terbaca semakin menegaskan satu hal yang tak bisa ia sangkal, salatnya penuh kelalaian, dan itu menjadi penentu dari segala amal lainnya. Malaikat yang memegang kitab itu menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun penuh kewibawaan. Malik bin Ibrahim, engkau menjaga salatmu, tetapi engkau lalai dalam menghadirkannya di hatimu. Engkau berdiri di hadapan Tuhanmu, tetapi pikiranmu melayang ke dunia. Engkau rukuk dan sujud, tetapi hatimu sibuk dengan daganganmu. Apakah engkau mengira Allah menerima ibadah yang kosong dari kesungguhan? Tubuh Malik semakin gemetar. Ia ingin membantah, ingin mencari alasan, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar dari bibirnya. Semua yang dikatakan malaikat itu benar. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia ingat bagaimana ia selalu tergesa-gesa, bagaimana ia sering memikirkan urusan dunia di tengah-tengah salatnya. Ia mengira Allah akan menerima salatnya hanya karena ia tidak pernah meninggalkannya. Tetapi sekarang, ia sadar bahwa salat bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, salat adalah bukti ketundukan, bukti cinta, bukti hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan ia telah menyia-nyiakan itu semua. Di kejauhan,
terdengar suara lain. Ada orang-orang yang wajahnya bercahaya, tersenyum penuh ketenangan. Mereka adalah orang-orang yang salatnya diterima, yang hatinya selalu hadir dalam ibadahnya. Mereka melangkah ringan menuju arah yang penuh cahaya, tempat yang penuh kebahagiaan. Namun, di sisi lain, terdengar jeritan memilukan. Orang-orang yang salatnya penuh kelalaian menangis terseduh-seduh. Wajah mereka penuh keputusasaan. Mereka memohon kesempatan kedua, tetapi tidak ada jawaban. Mereka menatap ke arah dunia yang telah mereka tinggalkan, ingin kembali walau hanya satu kali sujud dengan sepenuh hati, tetapi semuanya telah berakhir. Malaikat kembali membuka kitab amalnya, lembar terakhir. Ketahuilah, Malik, bahwa meski salatmu penuh kekurangan, ada saat-saat di mana engkau benar-benar berserah diri. Ada saat di mana engkau salat dengan tangisan, dengan kerinduan kepada Tuhanmu. Saat-saat itu, meski sedikit, tetaplah berharga. Malik mengangkat wajahnya, setetes harapan muncul di hatinya. Ia ingat beberapa momen dalam hidupnya, saat ia menghadapi kesulitan, saat ia benar-benar sujud dalam kepasrahan, saat air matanya jatuh tanpa ia sadari dalam doa. Ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, bukan karena kewajiban, tetapi karena ia benar-benar membutuhkannya. Malaikat melanjutkan, Allah Maha Pengampun dan Maha Adil. Hari ini, keputusan akan dijatuhkan. Jika salatmu diterima, maka amal lainnya akan menjadi ringan. Jika salatmu tertolak, maka amal lainnya pun akan sulit menolongmu. Malik menundukkan kepala. Ia merasa seperti seseorang yang menunggu vonis yang akan menentukan nasibnya selamanya. Tiba-tiba, suara agung itu kembali menggema di langit. Buka lembaran pengampunan. Malaikat lain datang membawa kitab lain, berbeda dari kitab amalnya. Cahaya lembut menyelimutinya. Malaikat yang membawa kitab amal Malik pun tersenyum tipis. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Jika ada amal yang bisa menolongmu, itu akan ditemukan di sini. Hati Malik berdebar. Mungkinkah ada harapan baginya? Apakah ada amal lain yang cukup kuat untuk menyelamatkannya? Ataukah ini hanya secercah harapan sebelum kegelapan yang abadi? Kitab pengampunan perlahan terbuka, lembaran-lembarannya bercahaya dengan keindahan yang belum pernah Malik lihat sebelumnya. Ia menahan napas, berharap ada satu amal yang bisa menolongnya dari kehancuran. Malaikat membolak-balik halaman itu, mencari sesuatu. Dan tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari salah satu lembarannya. Malaikat tersenyum tipis. Malik bin Ibrahim, ada satu hal yang tidak pernah kau sadari selama hidupmu. Kau memang sering lalai dalam salat, tetapi ada saat-saat di mana kau berdoa dengan tulus, memohon ampunan, meminta agar Allah menerima ibadahmu meski kau merasa penuh kekurangan. Mata Malik membelalak. Ia ingat, setiap kali selesai salat, ia sering berdoa dalam hati, Ya Allah, aku tahu salatku tidak sempurna, aku tahu aku sering lalai, tetapi terimalah ibadah ini, karena aku tidak memiliki ibadah lain selain ini. Air matanya mengalir deras. Doanya yang sederhana, yang ia anggap remeh, kini menjadi penyelamatnya. Terima kasih kepada semua penonton YouTube yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa salat bukan sekadar ritual, tetapi sebuah pertemuan sakral dengan Allah. Jangan pernah menunda untuk memperbaiki salat kita, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga salatmu, jaga hatimu.